langsung ada hembusan nafas yang berasal dari sosok yang udah ada di sampingnya itu, guys. Oke, jadi di video ini kita akan lanjutin ke part yang keduanya lagi. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video yang aku akan upload berikutnya, oke? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke part yang kedua. Check it out! Nah, kemarin kan di part pertama mereka ini diikutin terus kan sama wanita itu. Tapi mereka tetap aja ngelanjutin perjalanan kan. Di sini akhirnya sampailah mereka ini di pos kedua. Dan di sini Bila minta untuk dibangunkan tenda karena dia udah ngerasa udah capek banget badannya, butuh istirahat. Nah, jadi ceritanya mereka ini kan bawa dua tenda tuh. Satu tendanya ini diisi sama cowok-cowok, sedangkan satu tendanya ini cuma diisi sama Bila karena dia cuma cewek sendiri kan. Dan pas tendanya ini udah selesai dibangun, Bila ini langsung mutusin untuk tidur. Dan pas dia nutupin mata nih buat tidur, tiba-tiba aja Bila ini seperti mendengar ada suara seperti suara plastik yang digesekin berasal dari luar tendanya dia. Nah, karena suara itu Bila ini langsung gak jadi tidur, tapi dia masih tetap berbaring nih. Jadi dia mutusin buat bolak-balik gitulah. Biasa kalau misalnya bisa tidur kan kita bolak-balik tuh. Nah, kayak gitu tuh Bila, bolak-balik ke kanan, balik ke kiri. Tapi tetap aja Bila itu nggak bisa tidur. Jadi dia mutusin untuk duduk. Pas dia nengok ke arah kiri, langsung ada hembusan nafas yang berasal dari sosok yang udah ada di sampingnya itu, guys. Dengan mata yang sudah bolong dan wajahnya itu penuh belatung. Dan sosok itu juga seluruh badannya ini dibalutin sama kain putih kotor yang bercampur dengan tanah. Pocong. Iya, yang di sampingnya itu adalah pocong, guys. Di situ rasanya Bila udah pengen teriak. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba Bila ini ngerasa kayak mulutnya ini kekunci dan badannya ini gak bisa digerakin sama sekali. Dan sosok itu hanya diam mematung sambil terus melotot ke arah Bila. Di situ Bila udah pasrah pokoknya. Dia cuma bisa nutup mata sambil berdoa. Pokoknya berharap makhluk yang ada di sampingnya ini hilang. Setelah beberapa menit Bila nutup mata sambil berdoa, dia memberanikan diri untuk ngebuka matanya lagi. Dan alhamdulillahnya sosok yang ada di sampingnya itu udah hilang. Setelah ngeliat sosok itu tadi, Bila langsung cepat-cepat mutusin untuk tidur. Dan alhamdulillahnya dia ini bisa langsung tidur, guys. Dan akhirnya pagi pun datang. Dan suara berisik dari teman-temannya yang berasal dari luar tenda ini sudah kedengaran. Dan Bila pun terbangun. Dan saat Bila ini kebangun, dia masih aja terngiang-ngiang sama wajah pocong yang dia lihat tadi malam di sebelahnya. Dan dia masih kepikiran nih, apa ini pocong masih ada ya di belakangnya. Jadi dia mau coba cek nih, noleh lah dia ke belakang kan. Dan alhamdulillahnya sosok itu udah nggak ada, guys. Dan setelah itu Bila ini mutusin untuk keluar tenda, untuk gabung lah sama teman-teman yang lain kan. Dan pas dia ngeraih resleting pintu tenda ini buat keluar, ini baru dibuka setengah pintu tendanya. Di depan tenda teman-temannya itu Bila sudah ngelihat sosok perempuan berjubah putih yang kemarin ngikutin dia. Di situ ya udahlah Bila nggak jadi buat keluar tenda gabung sama teman-temannya. Dia tetap aja masih di dalam tenda. Ya udah ditutupnya lagi lah itu pintu tenda kan. Terus pas dia mundur perlahan, tek, mentok di belakangnya, guys. Pas dia noleh, di belakangnya itu sudah ada sosok perempuan tadi. Sambil tersenyum kekikikan. Di situ Bila udah pokoknya dia teriak sekeras-kerasnya sampai teman-temannya ini masuk secara paksa ke tendanya Bila. Di situ Bila udah kayak orang ketakutan parah pokoknya. Dia tuh kayak gini, guys, di pojok-pojokan Bila kayak gini, guys. Kayak gitu. Terus di situ Lukman nanya, "Bil, lo kenapa?" Itu man, itu yang ada depanku. Ada cewek. Cewek siapa, Bila? Nggak ada siapa-siapa di sini. Udah, lo mendingan tenangin diri lo dulu. Bila pun akhirnya ditenangkan sama teman-temannya. Dan mereka membuat sarapan, yaitu berupa bubur dan juga mie instan. Tapi sialnya, Bila ini masih aja ngeliat itu
perempuan ada di sekitar tenda mereka, keliling-keliling gitu. Tapi anehnya cuma Bila yang bisa ngeliat. Dan selesai mereka ini sarapan, mereka ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya lagi menuju puncak. Tapi tenda mereka ini ditinggalkan aja, tapi nggak lupa untuk dikunci, supaya nggak ada barang-barang yang hilang. Nah, dari pos 2 menuju ke pos 3 ini, mereka ini memakan waktu sekitar 1 jaman lebih. Karena memang medannya itu sangat tajam dan cukup curam, guys. Nah, akhirnya sampailah mereka ini di pos 3 kan. Tapi sialnya, masih ada aja tanjakan setan saat mereka menuju ke pos 4 Sabana 1. Nah, kenapa disebut tanjakan setan? Karena medannya ini benar-benar sangat curam dan juga sangat menanjak. Dan sulit pokoknya untuk dijangkau gitu. Makanya disebut tanjakan setan. Dan akhirnya sampailah mereka ini juga di pos 4 Sabana 1. Di sana, pemandangannya benar-benar sangat indah. Meskipun saat itu masih musim kemarau. Nah, asik-asiklah mereka di sana kan berfoto-foto, keliling-keliling sambil ngeliat pemandangan yang indah kan. Dan saat mereka keliling-keliling ini, mereka ini bertemu sama pendaki yang berasal dari kota es. Jadi mereka ini sama si pendaki kota es ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bareng. Ya udah, jalanlah mereka ini lanjutkan menuju ke pos 5 Sabana 2. Sekitar hampir 1 jaman, akhirnya mereka ini sampai di pos 5. Dan di pos 5 inilah tempat yang menjadi tempat favorit camp para pendaki-pendaki yang biasanya mendaki ke Merbabu. Karena lokasinya itu juga benar-benar sangat indah. Ya pokoknya nggak kalah lah sama pos 4 tadi guys. Karena di pos 5 ini juga mereka bisa melihat langsung pemandangan Merbabu, yaitu puncak Kenteng Songo. Dan di sebelahnya itu juga ada puncak Triangulasi. Nah, mereka ini kan tetap aja langsung melanjutkan perjalanan ke Kenteng Songo. Dan akhirnya sampailah mereka di Kenteng Songo itu kan. Di sana mereka ini masih aja berfoto-foto, masih berkeliling-keliling sama pendaki dari kota es itu. Tapi mereka ini gak berlama-lama di situ karena sekarang udah pukul 2 siang. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali turun untuk menuju ke Sabana 2 pos 5. Akhirnya sampailah mereka ini di Sabana 2 pos 5 dan langsung lanjut turun lagi. Di situ mereka berusaha supaya turunnya ini lebih cepat supaya nanti kalau nyampe di bawah itu nggak terlalu malam. Dan terus mereka ini turunkan berjalan sambil bercanda-canda dan nggak terasa mereka ini sudah sampai di pos ketiga. Dan sekarang di pos 3 itu perjalanan mereka ini sudah mulai gelap. Jadi mereka semua ini menuruni pos 3 berbekalkan pertolongan cahaya senter dari pendaki kota es itu. Dan untungnya dia bawa senter guys. Dan singkat cerita sampailah sudah mereka ini di pos 1. Nah, saat mereka ini sudah mau ke base camp, tiba-tiba aja Bila ini kayak ngedengar dari belakang ada suara perempuan yang manggil, "Sayang." Ya seperti suara seorang cewek manggil ke pacarnya gitu. Pas Bila ini nengok ke belakang, kok tiba-tiba aja sudah ada perempuan berpakaian seperti pendaki juga di belakangnya. Dan wanita ini wajahnya benar-benar sangat pucat dan langkahnya itu sangat lesuh, tergopoh-gopoh gitu, kayak orang udah mendaki lama banget. Dan Bila yakin di sini kalau ini perempuan bukanlah manusia karena ditambah kakinya itu cewek gak nyentuh tanah guys. Dan kemungkinan besar ini cewek adalah pendaki yang dulu pernah mendaki di gunung ini tapi tersesat dan akhirnya meninggal. Di situ Bila udah merinding dia guys. Ya udah dipercepatnya kan langkahnya dan akhirnya sampailah mereka semua ini di base camp dan cewek tadi itu udah nggak ada. Tapi sekarang kedatangan mereka ini langsunglah disambut oleh sosok wanita yang dari tadi ngikutin mereka sejak awal pendakian itu guys. Iya, kalian ingat kan? Si kuntilanak itu guys masih aja ngikutin dan dia cengar-cengar di atas pohon yang ada di dekat base camp itu sambil natap ke Bila. Susah ya. Dan alhamdulillahnya mereka pun pulang dengan selamat sampai ke rumah mereka masing-masing guys. Selesai. Oke guys, jadi videonya sampai sini aja. Kalau misalnya ada salah kata atau penyampaiannya aku itu kurang mendalami, mohon maaf aja ya. Soalnya ya namanya juga baru belajar guys, jadi dimaklumi lah.
Dan semoga aja makin kedepannya video-video aku atau penyampaian dan pembawaan aku bercerita ini makin bagus ya guys, doain ya guys. Dan buat kalian yang mau nge-request atau nyaranin ide-ide buat video-video aku selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya, oke? Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa buat kalian like juga video ini dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, oke? Bye-bye!